Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami yang kelas 10, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita berupa rangkuman bab 3 untuk kelas 10, yaitu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentunya anak kami harus tetap ingat bahwasanya di negara Indonesia cuma ada 8 lembaga-lembaga negara. Apa saja yang 8 itu? Nah, tentunya kami bisa melihat di papan tulis. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau singkat MPR. Yang kedua, Presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY. Dan yang kedelapan, Dewan Pimpinan Daerah atau singkat DPD. Anak kami, pada bab ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyelami kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini nantinya, anak kami diharapkan mampu menganalisis kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak kami, supaya anak kami lebih ingat lagi, coba kau perhatikan apa saja tugas-tugas daripada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 2 Ayat 1. Anggota MPR berjumlah 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berikutnya, Presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6A Ayat 1. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 6 Ayat 2. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya membuat undang-undang bersama DPR, yaitu pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah, yaitu pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini dapat kita lihat di dalam pasal 10. Yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian,
dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Ini dapat kita lihat di dalam pasal 11. Yang kelima, menyatakan keadaan bahaya, yaitu pasal 12. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, yaitu pasal 14 ayat 1. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2. Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, yaitu pasal 15. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, pasal 16. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, pasal 17. Dan yang terakhir, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara, yaitu pasal 23. Berikutnya, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Dapat kita lihat pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya anak kami ya, masih ingat Undang-Undang Pemilihan Umum, termasuk persyaratan-persyaratan agar kita berhak ikut dalam pemilihan umum dan persyaratan agar seseorang berhak ikut dalam pencalekan. Berikutnya, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dapat kita lihat pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak anggota DPR yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas, yaitu pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Berikutnya, Badan Pemeriksa Keuangan. Apa saja tugas daripada Badan Pemeriksa Keuangan itu, anak kami? Yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu pada pasal 23 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini dapat kita lihat di dalam pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Berikutnya, MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia, yaitu pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mahkamah Agung, yaitu membawahi peradilan Indonesia, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dapat kita lihat pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, badan yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilihan umum. Ini dapat kita lihat
pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan putusan dan pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan oleh Presiden. Badan yang ketujuh, yaitu Komisi Yudisial atau disingkat KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Dapat kita lihat pada pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir anak kami adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. Yaitu dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Nah, kami bisa lihat lebih lanjut penjelasannya ya di dalam materi pelajaran kita ini. Saya rasa sampai di sini dulu materi pelajaran kita untuk pertemuan yang ke-14 ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan dibuat di kolom komentar. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.